你治不好他们。站住！ Halo, selamat datang di Aksa Movie 21. Semoga kalian dalam keadaan sehat dan selalu diberi kemudahan dalam urusannya. Kali ini saya akan menceritakan bagian ketujuh dari cerita novelan Eagle Flag. Agar tidak berlama-lama, berikut rangkumannya. Jie dan Yuran masih dikejar-kejar oleh pasukan Tuoba. Karena semakin lelah, mereka lalu bersembunyi di sebuah gubuk. Keadaan semakin buruk dikarenakan Jie terluka parah. Yuran sangat khawatir melihat Jie banyak mengeluarkan darah. Dia berusaha membalut luka Jie untuk menghentikan pendarahan. Tiba-tiba Jie mencium Yuran. Pada kesempatan itu juga digunakannya untuk mengikat Yuran di sebuah tiang. Saat ini sangat tidak mungkin bagi mereka berdua bisa lolos. Oleh sebab itu, Jie berniat mengorbankan dirinya menghadapi pasukan Tuoba seorang diri. Namun dikarenakan dia terluka parah, Jie pun tidak bisa bertahan lama. Dia pun berhasil dilumpuhkan. Yuran yang berhasil melepaskan ikatannya sangat sedih melihat Jie yang dipukuli tentara. Jenderal Tuoba mendatangi kediaman Jenderal Shi. Dia memaksa masuk dan membunuh pengawal di sana yang mencoba menghalanginya. Tuoba tahu jika Jenderal Shi adalah bagian dari sekte Tianku. Namun dia tidak memiliki bukti untuk menangkapnya. Oleh sebab itu Tuoba membawa Jie ke sana. Dia memaksanya bersaksi jika Jenderal Shi bagian dari sekte Tianku. Tentu saja Jie menolak membongkar rahasia tersebut. Dia lebih memilih mengorbankan nyawanya sendiri dibandingkan harus menjadi pengkhianat. Tepat saat Jie akan bunuh diri, Jenderal Shi mencegahnya. Jenderal Shi mengingatkan kehebatan kakek Jie di masa lalu. Dia berkata jika Jie ingin menaklukkan dunia, maka hal terpenting dia harus tetap hidup. Di tempat lain, Gui Chen mendengar dari anggota Tianku jika saat ini Jie ditangkap dan diikat di tengah kota. Mereka berencana akan membawa Gui Chen keluar dari kota Nanhuai. Ketika para anggota Tianku tertidur, secara diam-diam Gui Chen pergi dari sana, yang tentu saja dia akan menyelamatkan sahabatnya. Jenderal Tuoba mengikat Jie di tengah kota. Kemudian Yuran datang meminta izin untuk berbicara dengan Jie. Jie yang tidak ingin lagi melibatkan Yuran dalam bahaya, dia berbohong dan berkata jika sebelumnya dia mencium Yuran hanyalah sebuah lelucon. Selama ini dia tidak pernah menyukai Yuran. Yuran tahu jika Jie tidak mengatakan yang sesungguhnya. Dia lalu pergi mendekati Tuoba dan akan membunuhnya. Namun aksinya tersebut gagal. Tuoba bukan lawan yang mudah bagi Yuran. Kemudian Gui Chen datang ke tempat tersebut. Dia meminta Tuoba untuk melepaskan teman-temannya. Gui Chen mengancam akan membunuh dirinya sendiri jika Tuoba tidak menuruti keinginannya. Tiba-tiba anggota Tianku datang berniat membantu, namun Tuoba telah mengantisipasi hal itu. Dengan sekali serangan, seluruh anggota Tianku tersebut dilumpuhkan. Gui Chen pun akhirnya menyerah.
dikarenakan Tuoba mengancam akan menghabisi seluruh teman-temannya. Gui Chen dan Yuran dibawa menghadap Bai Li Jinghong. Kepada Kaisar, Gui Chen meminta agar Jie dan anggota Tianku yang lain dibebaskan. Bai Li Jinghong dan Yu Yi berencana akan segera menikahi Gui Chen dan Yuran. Dengan imbalan mereka akan membebaskan Jie. Namun Yuran tidak menyetujui rencana pernikahan tersebut. Dengan marah dia lalu pergi meninggalkan istana. Tuoba menemui Yuran. Dia membujuknya agar bersedia menikahi Gui Chen. Tuoba membawa Yuran ke sebuah lapangan, di mana di sana Chang Ye sedang berhadapan dengan taring merah. Ayah Chang Ye yang ketakutan meminta Yuran untuk menyelamatkan putranya. Akhirnya demi keselamatan Jie dan keluarganya, Yuran pun menyetujui untuk menikahi Gui Chen. Dia lalu pergi ke sebuah gedung teater tempat mereka biasa berkumpul, yang ternyata Gui Chen juga berada di sana. Mereka berdua membicarakan tentang persahabatan mereka bertiga. Untuk menyelamatkan Jie, Yuran pun mengajak Gui Chen untuk menikah. Akhirnya pernikahan mereka terjadi. Gui Chen merasa tidak nyaman. Dia tahu jika Yuran tidak mencintainya. Namun Yuran berkata jika pernikahan ini adalah keinginannya sendiri. Malam harinya pejabat dari kerajaan Yin datang menemui Bai Li Jinghong. Dia membawa dekrit Kaisar Yin yang meminta Gui Chen berangkat ke kota Tianqi. Bai Li Jinghong sebenarnya keberatan membiarkan Gui Chen pergi, namun dia tidak berani menolak dekrit Kaisar tersebut. Keesokan paginya, Gui Chen bersama para pejabat Yin berangkat menuju kota Tianqi. Yuran yang baru bangun mendapati Gui Chen tidak ada di kamarnya. Dia lalu mencari dan bertanya kepada orang-orang di istana. Bibinya lalu mengatakan, jika Gui Chen dijemput pejabat kerajaan Yin menuju kota Tianqi. Kaisar Bai Li Jinghong tidak bisa mencegahnya, dikarenakan dia tidak berani melawan Kaisar Yin. Bai Li Jinghong merasa tidak tenang atas kepergian Gui Chen ke Tianqi. Setelah orang-orang tahu jika Gui Chen sekarang adalah pemimpin Tianku, Bai Li Jinghong takut jika kerajaan Yin akan mengambil Gui Chen darinya. Oleh sebab itu Yu Yi menawarkan diri berangkat ke Tianqi. Dia akan pergi bersama Yuran untuk mengunjungi Gui Chen. Dengan adanya Yuran bersamanya, mungkin mereka bisa membujuk Gui Chen kembali ke Nanhuai. Sementara itu, Tianzan juga mengetahui jika Gui Chen saat ini dibawa ke Tianqi. Dia pamit kepada Jenderal Xi dan berencana akan mengunjungi Gui Chen. Tianzan akan mencari tahu tujuan Kaisar Yin membawa Gui Chen. Kepergian Gui Chen ke Tianqi mungkin akan berbahaya, namun mungkin juga itu kesempatan bagi sekte Tianku. Di tempat lain diperlihatkan Jie memang tidak dihukum mati, namun Bai Li Jinghong mengirimkannya ke area pertambangan untuk dijadikan budak. Di sana Jie melihat jika pengawas tambang memiliki tombaknya. Jie mencoba untuk meminta tombak miliknya tersebut, namun saat ini dia tidak bisa berbuat apa-apa. Dia beserta tahanan lain didorong untuk melakukan pekerjaan mereka sebagai budak. Gui Chen dengan seorang wanita pejabat Yin memutuskan untuk bermalam di sebuah penginapan. Ketika tengah malam, Gui Chen mendengar suara gagak di luar penginapan. Gui Chen keluar untuk mencari tahu. Di sana dia melihat seorang pria tua berpakaian hitam. Orang itu adalah Bi Cheng, pemimpin sekte Cheng Yu. Saat ini penyakit singkap darah yang diderita Gui Chen belum sepenuhnya pulih.
Bicheng berkata jika Gui Chen membutuhkan Cheng Yu untuk menyembuhkannya. Namun tentu saja Gui Chen tidak mau menerima bantuan dari sekte jahat tersebut. Dia lalu berniat pergi dari sana. Bicheng yang masih berharap Gui Chen bergabung dengan Cheng Yu, dia berkata jika dia akan menunggunya di kediaman Wang Shan di ibu kota Tianqi. Rombongan Gui Chen dihentikan oleh prajurit penjaga gerbang kota. Mereka tahu jika yang di dalam kereta itu adalah pemimpin Tianku. Dengan alasan keamanan, penjaga gerbang tersebut tidak mengizinkan mereka lewat. Wanita yang bersama Gui Chen keluar menemui prajurit tersebut, yang ternyata dia adalah Xiao Zhao, saudara perempuan Kaisar Bai Liyuan. Mengetahui jika wanita di depan mereka itu adalah putri kerajaan, para penjaga tersebut langsung memberikan hormat dan membiarkan mereka lewat. Jie dan budak tambang yang lain diberikan makan malam yang enak untuk memperingati perayaan di Xiatang, di mana putra mahkota Cheng Yu telah menikahi putri Xiatang yang tak lain adalah Yuran. Mendengar Gui Chen menikahi wanita yang dicintainya, Jie sangat terkejut. Dia tidak bisa mempercayai berita tersebut. Jie lalu memberontak melawan para penjaga. Dia berniat kabur dari sana, namun Jie berhasil dilumpuhkan. Gui Chen mendatangi sebuah kedai minuman. Di sana dia mengingat kenangannya bersama Jie dan Yuran di masa lalu. Tiba-tiba dia merasakan penyakitnya kembali kambuh. Kemudian kepada pelayan warung, Gui Chen menanyakan kediaman Wang Shan, tempat yang diberitahu Bicheng sebelumnya. Gui Chen pergi menuju tempat yang ditunjuk pelayan tersebut. Di sana dia bertemu Bicheng. Kepada Bicheng, Gui Chen menanyakan mengenai penyakit yang dideritanya. Setelah menarik pedang Chang Yun, kondisi Gui Chen semakin memburuk. Bicheng memperkirakan umur Gui Chen kurang dari 6 bulan. Namun jika Gui Chen bersedia menerima bantuan Cheng Yu, dia berkesempatan untuk memperoleh hidup abadi. Sebagai imbalannya, Bicheng menginginkan Gui Chen menggantikan dirinya memimpin sekte Cheng Yu. Itu semua tentu karena darah iblis yang dimiliki Gui Chen. Bicheng menunjukkan sebuah ilusi masa lalunya kepada Gui Chen. Di sana Gui Chen kembali melihat saat pertama kali dia kerasukan kekuatan iblis tersebut. Karena hal itu jugalah Putri Zheng Qin tewas di tangannya. Gui Chen mencabut pedangnya dan akan membunuh Bicheng. Namun Bicheng telah mengetahui niatnya tersebut. Dia memanggil prajurit Cheng Yu untuk menyerang Gui Chen. Gui Chen dengan darah iblisnya berhasil membunuh seluruh tentara Cheng Yu. Dengan pedang di tangannya dia menusuk Bicheng. Namun ternyata yang dilakukannya itu hanyalah ilusi. Sementara itu di kerajaan Yin, Kaisar dan Putri Xiaozhou menunggu kedatangan Gui Chen. Di sana juga hadir Ying Wuyi. Dia berdalih jika kehadirannya hanya untuk menjaga keamanan istana. Tidak lama kemudian Gui Chen memasuki istana. Xiaozhou menyambutnya dan memperkenalkannya kepada Kaisar dan orang-orang di sana. Gui Chen berlutut memberi hormat kepada Kaisar. Namun saat dia akan bangkit, penyakit yang dideritanya kembali kambuh. Ying Wuyi melihat darah di pedang Gui Chen. Dia mengira Gui Chen telah membunuh seseorang. Melihat Gui Chen yang jatuh pingsan, hal itu membuat Kaisar menjadi panik dan memerintahkan untuk memanggil tabib istana.
Ying Wuyi yang selalu waspada tidak mengizinkan Gui Chen tinggal di istana. Kaisar dan orang-orang di istana tidak bisa berbuat apa-apa karena saat ini tentara Ying Wuyi telah menguasai kerajaan Yin. Mengetahui jika mereka tidak bisa menahan keinginan Ying Wuyi, Putri Xiaozhou meminta agar dia bisa menemani Gui Chen. Ying Wuyi mengizinkannya. Mereka berdua ditempatkan di penjara bawah tanah. Sementara itu, Jie berusaha untuk bisa melepaskan diri. Dia bersusah payah memanjat tebing. Semangatnya itu membuat lelaki tua di sampingnya merasa kagum. Kakek tua itu memberitahu jika di bawah tebing tersebut adalah sungai berbatu. Untuk kabur dari sana, mereka bisa melompat dari tebing. Jika jatuh di atas bebatuan, mereka pasti akan mati. Namun jika berhasil jatuh ke dalam air, kemungkinan bisa selamat. Tanpa diduga, kakek tersebut melepaskan tali pengikatnya. Jie berusaha membantu menyelamatkannya, namun usahanya itu sia-sia. Kakek itu pun akhirnya terjatuh. Ketika matahari telah terbit, Jie meminta kepada penjaga tambang untuk menemukan kakek yang terjatuh sebelumnya. Namun pengawas di sana tidak memperdulikannya. Tanpa diduga, Jie melihat seorang pejabat di sana. Orang itu adalah pria yang telah membunuh ibunya bertahun-tahun yang lalu. Malam harinya, Jie kembali bersusah payah memanjat tebing, dan kali ini dia berhasil. Jie membunuh penjaga tambang, tidak terkecuali pemimpin penjaga di sana. Setelah mengambil tombak miliknya, Jie kembali harus berhadapan dengan banyak prajurit penjaga. Karena tidak ada pilihan lain, Jie memutuskan untuk melompat. Beruntung dia jatuh ke dalam sungai yang dalam. Setelah keluar dari sungai, Jie melihat jasad kakek tua sebelumnya yang telah tewas akibat jatuh di atas bebatuan. Sebagai ucapan terima kasih atas petunjuk sang kakek sebelumnya, Jie memberikan sepatu miliknya kepada kakek. Dia memberi hormat dan berjanji akan menggunakan sisa hidupnya dengan baik. Oke, demikianlah bagian ke-7 dari cerita novelan Eagle Flag. Mohon maaf jika terjadi kesalahan dalam penyampaian saya. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.